Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk meminta waktunya sebentar bergabung. Kita mau menjelaskan tentang pelatihan kesehatan mental. Kenapa sih kesehatan mental itu penting? Nanti bakal dijelaskan oleh teman saya yaitu Mbak Putri sama Mas Fahri. Sebelumnya kita bisa perkenalkan diri dulu ya masing-masing ya. Saya sebagai moderator Rozan Anwar, teman saya yang satu Putri Wulan, terus yang satu Fahri. Terus untuk peserta bisa mengenalkan dirinya nggak? Saya Divangga Ya, Prasetyo. saya Yusril Aziz. Saya Iqbal Ramadan. Baik, terima kasih. Mungkin Mbak Putri bisa menjelaskan tentang kesehatan mental. Baik, di sini kita akan membahas tentang kesehatan mental. Di kesehatan mental itu sendiri, pengertiannya itu kesehatan yang dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, atau stres berat jangka panjang. Jadi jika kesehatan mental tersebut terganggu, maka timbul yang namanya gangguan mental atau penyakit mental. Gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Seperti contohnya kan banyak kasus bunuh diri. Nah, dari beberapa jenis gangguan mental yang umumnya ditemukan, antara lain itu seperti depresi, bipolar, kecemasan, gangguan stres pasca trauma atau disebut biasa PTSD, gangguan obsesif kompulsif, OCD, dan psikosis. Baiklah. Untuk gejala kesehatan mental ini atau gangguan mental biasa itu diawali dengan beberapa gejala yang sebagai berikut. Yang pertama adalah berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman. Dan yang kedua, delusi, paronia atau halusinasi. Yang ketiga, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Dan yang keempat, ketakutan, kekhawatiran, atau perasaan bersalah yang selalu menghantui. Keempat gangguan mental tersebut biasanya ada beberapa penyakit tersebut ada penyebabnya. Yang antara lain yang pertama adalah biasanya cedera kepala, kedua faktor genetik atau terdapat riwayat pengidap gangguan mental dalam keluarga, yang ketiga kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan lainnya, dan yang keempat kekerasan pada anak atau riwayat kekerasan pada masa kanak-kanak. Dan selanjutnya beberapa faktor risiko gangguan mental antara lain yang pertama, perempuan memiliki risiko tinggi mengidap depresi dan kecemasan, sedangkan laki-laki memiliki risiko mengidap ketergantungan zat dan antisosial. Yang ketiga, perempuan setelah melahirkan, dan yang keempat, memiliki masalah di masa anak-anak atau masalah gaya hidup. Dan di sini juga kita bisa mencegah gangguan pada kesehatan mental dalam beberapa upaya. Yang pertama adalah
melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik. Kedua, membantu orang lain dengan tulus. Ketiga, memelihara pikiran yang positif. Dan yang keempat, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Dan apabila ada seseorang atau keluarga mungkin yang sudah mengalami gangguan mental, bisa juga diobati dengan cara yang pertama adalah mendatangi psikoterapi, dan kedua meminum obat-obatan dari resep dokter atau psikiater, dan yang ketiga adalah dirawat inap. Oke, mungkin itu sekian materi dari kami pada pelatihan kesehatan mental. Untuk selanjutnya diserahkan kepada moderator, kepada teman saya Rozan Anwar, dipersilakan. Terima kasih Mas Fahri dan Mbak Putri atas penjelasan materinya. Untuk bisa menanya, kalau ada yang nggak paham atau ada yang pengen ditanyain, silakan bertanya. Saya mau nanya dong. Boleh, Mas Bivangga. Tadi kan Mbak Putri ada kata sedikit tentang bipolar ya. Sebenarnya Iya. bipolar itu tuh kayak gimana sih? Kadang kan beberapa orang sekarang nganggap bipolar itu kayak kadang malamnya diem, tapi siangnya yang aktif gitu. Mungkin bisa lebih dikasih penjelasan tentang bipolar itu sendiri kayak gimana? Baik, terima kasih Mas. Di sini lumayan banyak yang menyamakan bipolar itu sama dengan kepribadian ganda. Kayak misalnya dia bentar-bentar berubah jadi kepribadian yang lain. Dia bentar-bentar berubah jadi kepribadian yang misalnya pemarah, terus habis itu dia senang lagi. Tapi di sini bipolar itu berbeda karena bipolar itu lebih ke tingkatan moodnya. Jadi bisa aja dia tuh dengan karena ke-trigger sesuatu, misalnya Mas trauma sama pukulan atau teriakan. Terus tiba-tiba Mas mendengar itu dari seseorang, Mas diteriakin. Tiba-tiba nggak sengaja dipukul dikit. Terus Mas ke-trigger, padahal pertama mood Mas itu bagus banget. Habis itu langsung nge-swing. Jadi bipolar itu lebih ke arah mood daripada kepribadian. Jadi dia tuh lebih setingkat di bawah kepribadian ganda. Sepengetahuan saya gitu sih Mas. Ya cukup lumayan. Makasih. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi dari yang lain? Mungkin tidak ada ya. Oke. Kita juga ada permainan ya Mbak Putri ya. Ada games. Gimana Mbak Putri? Bentar ya Mas, saya sedang menyiapkan materinya sebentar. Gak bisa bagi penanya yang lain, kalau ada pertanyaan lain boleh diajukan. Sambil menunggu Masih ada waktu tambah. bisa ditanya-tanya lagi, ada yang pengen ditanyain atau kesehatan mental. Siapa tahu peserta kan tahu gitu. Jadi untuk Mas Bima, ini tuh tentang kesehatan mental. Saya mungkin kendala jaringan kali ya, makanya suaranya begini.
Gimana Mbak Putri? Mungkin gamesnya berupa pertanyaan aja ya, Mas. Oh iya. Di sini saya akan memberikan sebuah pertanyaan simpel. Terus mas-mas pesertanya boleh memberikan saya satu jawaban cepat. Ini pertanyaannya ya. Jika ada 3 pintu yang perlu kamu lewati, di mana masing-masing pintu dipenuhi dengan hal-hal yang berbahaya. Isi pintunya itu yang pertama, berisi ninja yang siap membunuh. 2, berisi singa yang lapar dan belum makan selama 3 hari. 3, berisi api yang panas yang memenuhi seluruh ruangan. Kira-kira ruangan mana yang mas-mas akan pilih? Pertanyaannya Ninja. perlu. Coba ulang lagi, Kak, yang Mbak, awal bisa saja. diulang nggak, Mbak? Oke. Kan ada 3 pintu yang perlu mas lewati. Di tiap itu ada bahaya yang harus mas pilih. Mas lebih mending milih yang mana? Yang pertama, berisi ninja yang siap membunuh. Yang kedua, berisi singa yang lapar dan belum makan selama 4 hari. Yang ketiga, berisi api yang panas memenuhi seluruh ruangan. Jadi ruangan mana yang lebih mendingan mas pilih? Saya yang kedua. Saya Yang- ninja, Mbak. Saya yang ada singanya, Mbak. Yang kedua, Mbak, yang ada singa. Mas Lah, Yusril, gua. yang mana? Saya yang ada singa, Mbak. Saya. Yang mana sih tuh? Jadi ada 2 peserta yang menjawab singa. Iya, Saya ninja, Mbak. Saya kebetulan. ninja, Mbak. Mas Divang ya yang menjawab ninja. Iya, saya ninja. Itu yang mana yang jawab ninja? Mas Divangga. Saya Pas Divangga, Mbak. enggak. Alasannya Bener. Enggak ada alasan sih. Cuma kayak ninja kayaknya nggak ada deh di dunia. Makanya saya milih ninja aja. yang mas yang memilih singa, alasannya karena apa? Kalau saya, singa bisa menahan lapar selama 1 minggu. Artinya masih Hah? menahan lapar selama 1 minggu. Iya, Sedangkan tahu ini saya. hari. Iya, karena menurut saya 4 hari itu belum lapar banget. Loh. Dia habis makan yang banyak, Mbak. Jadi bisa menahan selama 1 minggu. Oh, temennya ada yang ulang tahun. Bongkaran. Mas yang 2 itu sebenarnya benar. Cuman kalau di sini Kalau tuh jawaban kalau Mas Bima alasannya kenapa menjawab singa? Iya, saya udah Iya, nyiapin jawaban gak ditanyain. Mas Oh, Bima iya. tolong dipersilakan jawabannya. Kalau saya, nanti saya masuknya bareng Alsat Ahmad. Alsat Ahmad kan berani sama harimau, Mbak. Nanti dia sama Gino. Jadi sebenarnya jawabannya itu benernya singa. Cuman dia bisa nahan lapar selama seminggu. Karena di sini kan salah. dikasih makan 4 hari, berarti sang singa kan udah mati. 4 hari nggak makan. Kayak Mbak, saudara kita. bukannya di alam liar itu singa bisa tahan selama 1 minggu nggak makan. Nggak Kalau tahu, dia Mas. sebelumnya sudah mendapat mangsa. Tapi kan ini banyak kan bukan petugas kebun binatang, Del. Iya, bukan yang jaga Elsat juga. Alsat. Soalnya saya sering Oh, nonton YouTube kayak gitu. Pasti nonton Alsat ya. Iya, betul. Kalau enggak Panji Petualang. Iya, nanti aku nanya singanya lagi deh. Hah? Oke, Ditanyain ya, Mbak. Iya, ke Dede Inon. boleh dilanjutkan Mas Rozan? Boleh, silakan Mbak. Jan, kuis-kuis kayak gitu lagi, Jan. Seru, Jan. Ada pertanyaan lagi? Lu dong yang Enggak. nanya. Yusril Yang mau jawab. nanya tadi katanya.
Kok ninja salah ya? Kalau Mbak, Mbak Iya. Malam aku ingin nanya, Oh ya. bipolar itu bisa diobatin nggak sih? Kalau bisa, cara pengobatannya itu gimana? Panadol. Bipolar nggak ya. jelas. Panadol. Kalau dari apa? Dari ngambil dari keseluruhan penyakit mental tuh Mas, bahasanya bukan disembuhkan. Dia tuh lebih ke diminimalisir gitu. Ringankan. Dipulihkan. Jadi bahasanya dia nggak mungkin bakal sembuh total. Kalau emang kan bipolar bisa dari gen, bisa juga dari traumatik. Itu bisanya diringankan. Kalau memang tahapnya udah tinggi banget, dia perlunya ke psikiater buat nerima obat-obatan gitu, buat ngenurunin sarafnya. Kalau enggak, tahap ringan dia bisa lewat apa bahasanya itu psikologi kayak terapi, masih bisa tanpa obat. Bipolar udah Bahasanya diringankan nih, Mbak. ringan. Mbak. Ya. Kalau bisa juga dihindarkan di trigger-trigger yang bakal hal-hal yang bakal buat dia ke trigger. Oke. Supaya enggak muncul. Terima kasih. Mbak, tapi kalau ilmu psikologi itu ada hubungannya nggak Mbak sama itu kemampuan bapaknya Reksi? Bapaknya Rex itu siapa? Siapa Jan? Bapak Reksi. Sripim. Itu jadi teman saya kan bisa baca pikiran gitu Mbak. Iya nggak sih? Iya Mbak. Iya benar-benar. Gitu ada hubungannya nggak Mbak? Baca pikiran. Kalau setahu aku tuh lebih baca ke gerak tubuh kayaknya sih Mas. Kalau baca pikiran tuh soalnya kalau mungkin dari gerakan tubuh dia menjurusnya juga ke arah pikiran nggak sih? Kayak misalnya kita bohong kan. Kita bohong, gerakan-gerakan yang menunjukkan kebohongan itu kayak pupil mata membesar. Terus kita susah diem. Terus kita terus mengulangi kata-kata yang sama. Jadi kan ketahuan dia bohong. Tuh. Kayaknya lebih gerak tubuh. Kalau pikiran saya kurang tahu, Mas. Ya Mbak, makasih ya Mbak. Kembali, Mas. Untuk Mas Dipangga, ada pertanyaan lagi? Apa sudah? Mas Yusril nggak nanya? Iya, Mas Yusril. Saya sudah cukup karena jawaban saya sudah dijawab tadi. Saya sudah mulai mengerti sedikit demi sedikit. Bohong. Oke, Mas. Gak mungkin seperti itu ngertinya. Mas Dipangga atau Mas Bima? Apakah sudah Kenapa paham? saya? Apa? Gimana Mas? Mas Bima sudah paham dengan materinya? Apakah ada yang ditanyain? Saya sih sudah paham ya. Oh Nggak iya. tahu kalau Mas Dipangga gimana? Kalau saya sendiri alhamdulillah tadi udah dapat penjelasan yang lumayan matang lah. Jadi ya paham lah. Mas Aziz? Baik, mungkin kita sudahi saja. Nanti kita bakal ketemu lagi. Terima kasih untuk peserta yang sudah sempetin waktunya gabung. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam. Pagi. Selamat malam. Malam.